Ya, ini mungkin yang bisa kita sampaikan, Pak Arif. Jadi sudah kita sampaikan semuanya untuk triggernya, tinggal prakteknya saja bagaimana kita nanti menguji nyali kita, menguji kemampuan kita untuk menerapkan dan mempraktekkan di pasar yang betul-betul bergerak ya, naik turun gitu, kita bisa praktekkan. Kemudian jangan lupa atur lot yang ya, sesuai, kendalikan kerugiannya. Ya, mungkin itu bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan? Monggo silahkan biar nanti ada diskusi. Tadi ada yang candle itu Pak yang turun, candle merah, turun, terus naik lebih dari separuh. Nah, iya itu ya Pak. Ya merah merah ekor panjang gitu Iya, ya Pak. Iya. Itu konfirmasi naik ya Pak. konfirmasi naik. Ini di sini menjadi konfirmasi kalau penolakan dua panjang ini mengindikasikan akan naik. Kemudian yang ini, yang merah, yang hijau ini munculnya ini menjadi konfirmator dia betul-betul akan naik. Perhatikan di sini low-nya makin di atas. Iya. Ya. Oh, iya iya Pak. Nah, ini baru saya paham ini Pak. Jadi ekor istilahnya apa namanya, harga tertinggi atau harga terbawah itu Karena ini berpengaruh turun. Ingat berpengaruh ya Pak. ya. Karena ini turun, Pak. Turun itu berarti awalnya kemampuan di sini. Kemampuan menekan sampai di bawah itu berarti punya power yang besar. Oh iya Kemudian iya. ini ditekan lagi, tapi kemampuannya tidak banyak, tidak punya kemampuan power yang besar sehingga tidak sampai di sini. Ya, itu Iya logikanya iya. begitu. Logikanya begitu. Iya Pak. Oh Termasuk nanti di iya. atas ya. Termasuk di atas perhatikan yang ini. Ini dia naik, kemudian naik lagi, meskipun ini masih berada di jajaran naik ini, tetapi karena ada penolakan-penolakan begini, penolakan-penolakan ini juga harus diperhatikan. Ini pasti nanti akan muncul sell karena ada penolakan-penolakan meskipun di jajaran naik. Apalagi di atas berdekatan dengan level psikologinya. Jadi perhatikan ketika naik low-nya, high-nya. Kalau naik perhatikan high-nya. Nanti high-nya di sini Oh pertama, iya. Baik. high-nya di sini Iya. lagi. Nah, tadi seperti halnya yang di bawah, ini awalnya kemampuan untuk mendorong sampai di sini. Jadi kekuatannya misalkan Iya. 100%. Kemudian berikutnya ini menolak, mendorong lagi, tapi berkurang. Jadi 60% begini. Kan tidak sampai di ujungnya. Baru sampai di sini artinya sudah megap-megap gitu. Artinya sudah terengah-engah sampai di sini, tidak sampai di atasnya. Ditolak lagi oleh seller. Nah, kalau nanti Iya. berakhir dengan warna merah yang tebal, hati-hati di situ berpeluang untuk turun lagi. Untuk turun lagi itu artinya ada peluang untuk entry sell. Nah, baru kita nanti setelah entry, profit, exit. Berikutnya kita baca sampai selesai dulu begitu. Iya iya Pak. Jadi harus jeli, Perlu harus jeli. perlu ya, perlu banyak latihan ya Pak. Iya, betul. Kalau tidak banyak latihan tidak bisa membuktikan, Pak. Kalau Iya perlu apa. dicatat, kalau perlu dicatat begini, ketika saya mau entry, satu yang mendasari saya mau entry itu apa? Kemudian Iya nanti Pak. Nah, di screenshot nanti didiskusikan, kirim aja ke saya. Saya ambil oh iya posisi Pak ini ya. kira-kira nanti eh, tepat apa belum? Nah, nanti paling tidak ada koreksi. Sehingga kalau salah tidak diulang terus besok. Salah Oh harus iya Pak. dikoreksi, gitu. Iya. Minimal ada tahapannya. Kalau kita sudah mencoba, oh ternyata begini, harus dibenarkan, harus dikoreksi. Minimal ada perbaikan di sana, gitu Pak. Iya iya Pak. Mm-mm. Karena kejadian candlenya pasti berbeda ya Pak. Pasti. Pasti iya. Jadi eh, apa
ya butuh latihan dan kecepatan. Iya, setelah Mm-mm. banyak latihan otomatis secara otomatis Akan kecepatan terbentuk, analisanya ya, iya akan Pak terbentuk dengan semakin sendirinya nanti. cepat. Iya Memang di iya awal iya. begitu, belajar apapun di awal begitu pelan-pelan, pelan-pelan. Nanti dengan sendirinya karena terbiasa akan bisa bergerak dengan cepat. Ya contoh kita mengangkat beban awalnya kecil berat, tidak bisa kita tiba-tiba ngangkat yang berat, yang kecil dulu. Kemudian dari Ah, pengalaman itu kita naikkan lagi, diperbaiki, ini naikkan lagi. Nanti lama-lama kalau sudah mulai berat, kita angkat kecil itu gampang gitu loh, Pak. iya iya Pak. Kemudian ada Heeh. satu lagi Pak. Di eh, candle yang dibulatkan biru itu Pak, Ya. dilonjongin biru. Mm, eh, Kemudian di atas di sebelah kanannya mm. candle hijau Hijau, panjang panjang. dan sebelahnya lagi candle merah, dia sumbu panjangnya di atas ya Pak. Ya, Itu apa namanya, eh, tekanan seller kuat ya Pak. ya, Tekanan seller kuat, tekanan seller ada, tetapi buyer masih tetap ada. iya, Mm. tetapi di kanannya lagi masih kuat harga naik. Ya, masih harga kan kelihatan. Meskipun ini menekan tadi di atas menekan seller, tapi hati-hati ketika begini pasti ada seller muncul lagi karena memang high-nya memang dia tinggi tapi ditolak oleh seller, bahkan Seller, ditutup dengan warna merah. Ini tetap hati-hati, penolakan panjang ini pasti ada turun lagi. Meskipun turun masih di jajaran baris naik. Kalau kita ukur begini di sini kan, oh nah iya, masih menjorok ke atas gitu. iya, iya Kemudian Pak. ini masih merahnya masih kecil. Artinya bukan berada di puncak, dia masih kecil sendirian, tidak ada pendukungnya. Nah, setelah ini dia coba lagi turun lagi. Ya, perhatikan, ini sebelum naik, ini turun lagi. Seller dari menekan lagi. Jadi seller ini lebih kuat lagi nekannya, menekan. Bayangkan dari low sebelumnya di sini, ini sudah menekan lagi di sini. Nanti berikutnya pasti muncul lagi, seller menekan lagi. Ya, Iya, diperhatikan meskipun ditekan masih tetap berada di jajaran naik, tidak naik. mempengaruhi. Iya, iya, iya. Perhatikan ini karena ada tekanan ke atas juga, ditutup dengan body hijau, maka hijau tetap dominan. Meskipun Iya. seller sampai di sini, nanti akan ada penolakan seller dominan buy. Perhatikan ini naik kuat, ditolak oleh seller. Nah, seller menolak ini karena juga punya kekuatan tadi ini. Nah, ini dia turun ini Oh iya. punya kekuatan seller, tetapi dominan buy sama halnya nih, naik ditolak oleh seller, tetap dominan buyer. Meskipun ada penolakan banyak. Penolakan ini penolakan ini masih sendirian, belum ada pendukung dan bukan berada di tren, titik tertinggi atau titik level psikologi. Oh, masih iya, Mas, masih di bawah iya, yang level masih psikologi masih di garis biru bawahnya ya gitu Pak. ya. Sehingga masih Iya. berpotensi naik lagi. Tetapi Baik. kalau kita raba dari area koreksi yang biru-biru ini ujung body kita klik 2 kali, maka di situ menjadi wilayah retracement. Terus. Nah, Oh retracement di iya situ. Pak, untuk menarik garis retracement Heeh. Diklik aja yang ini, pakai yang draw trend line ini. draw trend line. Nanti kalau dia panjang tidak bisa putus, biasanya kan panjang kalau bawaannya itu. Diklik aja Iya dua Pak, itu. kali, diklik 2 kali, klik kanan, kemudian Iya. trend line properties, Iya. ya. Kemudian masuk ke parameter re-nya ini Iya. dihapus, centangnya dihapus. Kalau centangnya ada, nanti dia panjang Iya. begini. Nah ini, Iya Pak. kayak apa ini, sorotan ini. Iya. Ini tidak bisa dipotong Iya. ini. Maka untuk Saya memotongnya, klik kanan yang ada buletan, trend line, di situ ada re dihapuskan, parameter re dihapus. Nanti akan pendek dengan sendirinya.
Dan itu ada titik di tengah secara otomatis ya Pak. Otomatis, ya itu otomatis. Kalau kita Wah, iya. otomatis di tengah ini untuk apa namanya Retracement. mengetahui apakah nanti kuat atau tidaknya. Sehingga kalau misalkan ini di breakout ini, maka potensinya akan lanjut naik lagi. Meskipun koreksinya kecil. Nah, ini Iya lanjut Pak. lagi. Koreksi lagi, lanjut lagi. Artinya Iya. bukan berarti kalau breakout langsung tiba-tiba naik, bukan. Ada potensi untuk naik lagi karena Iya. sudah menekan jauh lebih kuat bayarnya. Seller tidak mampu menahan laju buyer kalau bahasa gampangnya. Maka kan Dan terus begitu. ini candle terakhir pun dia merah pun nanti kemungkinannya masih tren naik ya Pak. Masih naik, hanya saja selalu diperhatikan ketika ganti warna dan ini mendekati level psikologi sudah. Oh iya iya. Mendekati level psikologi. Ya, kalau mendekati level psikologi mulai ada penolakan ganti warna bisa menjadi pertanda akan kembali turun. Turun itu bisa menjadi koreksi lagi. Nanti diuji di area ini yang retracement tadi. Sehingga Yes. kalau misalnya ini naik kan begini, kemudian koreksinya di sini. Nah, di area koreksi nanti kalau dia tidak breakout, dia akan kembali mantul ke atas lagi begini. Minimal harus diuji di sini dulu sebagai area level psikologi terdekat. Nanti kalau di sini dia break, dia berpotensi naik lagi. Diuji lagi di sini lagi. Kalau dia break lagi, berpotensi akan jauh lebih kuat naiknya. Sambil kita perhatikan ringnya nanti, ya begitu. Jadi kalau kita lihat low dan high-nya, ya low dan high-nya, ini low-nya di sini, low-nya di atas, kemudian high-nya juga begitu. Ya titik tertingginya makin meninggi. Titik terendah yang makin meninggi berarti berpotensi naik. Kalau kita tarik garis atau lihat secara visual, ini naik ke atas begini, menjorok ke Iya. atas atau condongnya ke atas. Iya. Gitu. Pak Umi, ini yang candle candle dibulatkan biru itu di low apa namanya low price harga terendahnya kan ditarik ya Pak ke doji ya Pak itu doji di bodinya ya Pak. Iya, ini bebas saja. Dari sini juga sebenarnya tidak harus bawah, di sini juga tidak apa-apa. Nah, yang Oh penting untuk mengetahui kecondongan itu, kecondongan untuk mempermudah visual kita, Pak. Jadi iya iya. tidak harus begini, tidak harus di sini, tapi yang jelas untuk memudahkan visual kita. Nanti akan terlihat oh ini condongnya naik. Kemudian kalau turun diuji di area retracement. Kemudian kalau di ini ditolak lagi, maka condongnya ke atas. Ini koreksinya low-nya yang masih di atas, kemudian mantul berpotensi lanjut naik. Sebaliknya, kalau dia breakout, dia akan lanjut turun lagi. Iya iya. Itu. Oh iya Pak, untuk retracement itu berdasarkan apa ya Pak? Retracement berdasarkan Kayak dominan yang maksudnya terdekat, yang berdasarkan arah dominan yang terdekat. Bukan harian, bukan satu hari, tapi arah dominan. Maka biasakan dengan ada kalanya dibatasi dengan batas harian, ada kalanya tidak, ya. Sehingga kalau dibatasi harian, nanti fokus kita terkadang cuma satu hari ini. Padahal candle itu historinya tidak harus hari ini, bisa juga kemarin ya, bisa juga sebelumnya. Ya. Coba ya kita. maksud saya sebentar Pak W. Maksud saya begini Pak, kalau support itu kan apa di paling bawah ya. Kemudian karena dasarnya support itu yang paling bawah, kemudian kalau resisten dia adalah karena dia paling atas. Kemudian kalau retracement dia
di Yang tengah dominan. gitu, Pak. Di tengah. Artinya apa ya, untuk kenapa menentukan retracement itu Mm-mm. di tengah gitu, Pak, enggak Iya, yang karena ilmunya begitu, agak Pak. ke atas Yang sedikit? menemukan begitu. Oh, iya. Bukan saya yang menemukan. Iya, Pak. Jadi tekniknya begitu. Kalau Fibonacci itu separuh dan 61,6% ya. Ini bukan akal-akalan saya, Pak. Jadi saya juga banyak belajar ilmu. Jadi kalau retrace itu sebenarnya kalau saya lebih cenderung 50%. Tapi kalau Fibonacci itu ada 50%, 50% dan Hmm. 61,8. 61,8. Jadi di antara ini Nah, adalah area retrace. Cara mengambil iya. bagaimana? Cara mengambil yang mana yang menjadi dominan, ambil keseluruhan dari bodinya. Sehingga contoh misalkan sebelumnya belum ada warna hijau, misalkan baru satu. Jadi retrace itu diambil ketika sudah mulai melawan. Ya, misalkan Oh, saya coba untuk lihat ya. Ketika mulai melawan ini, contoh ya. Ini sekarang arahnya kan awalnya turun begini. iya, Yang ini saya ambil yang merah. Awalnya turun, iya. ketika dia sudah mulai hijau, sudah mulai warna hijau, apakah hijau ini nanti 2 candle atau 3 candle, artinya sudah mulai berjajar. Itu berarti akan naik. Karena merah hijau sudah mulai berjajar. Maka baru kita menghitung retrace. Kalau ini masih merah-merah, enggak usah ngitung buat apa retrace-nya. Kalau dia sudah mulai melawan, baru kita tentukan retracement-nya. Nah, di sini tengah-tengahnya baru kita ketemu di sini. Kenapa berada di retrace dia tidak mampu kemudian balik lagi? Ya, artinya buyer itu menolak, mendorong seller, tetapi seller masih punya tekanan yang luar biasa sehingga tidak mampu untuk melewati. Kalau nanti lewat berarti kemampuan buyer lebih kuat daripada seller yang menekannya. Pak Wi, sebentar, Pak. Jadi maksud saya menanyakan Hmm. retracement itu, eh, saya akan lebih mantap kalau saya mengetahui alasan retracement itu, begitu, Pak. Maksud saya penemunya Hmm. mungkin melakukan riset. Oke, jadi begini, saya kasih petunjuk begini. Saya kasih apa ya, simulasi analoginya begini. Kalau Iya, Pak. Iya. kekuatannya, kalau kekuatannya misalkan ini banyak pembeli ya, banyak pembeli. Kemudian tiba-tiba banyak penjual, ya, banyak penjual, ya, banyak penjual. Nah, penjual banyaknya ini hanya separuh. Artinya belum ada yang belum, masih 50-50 artinya. Kalau kita gabung, ini masih 50-50, kekuatannya sama. Jadi atas bawahnya sama. Gitu loh. Kalau 50 saja, ini atas bawahnya masih sama. Jadi kekuatannya imbang tengah-tengah gitu loh, Pak. Kalau kita pilihan ya, kita voting ya, 50, hasilnya 50-50, maka tidak bisa diputuskan. Harus lebih besar dari Oh, 50%. Ya 50 plus 1. Maka di iya, sini iya, harus di Pak. atasnya begitu. Oh, iya, Pak. Ya, 61 sudah lebih dari 50%. Artinya harus lebih besar untuk bisa menentukan dia lebih kuat atau tidaknya. Kalau separuh-separuh enggak bisa, Pak. Pilihan apapun itu kalau separuh-separuh itu masih tengah-tengah gitu loh. Belum ada kita Iya, diputuskan, belum bisa. Tapi kalau sudah 50 plus 1, meskipun cuma satu, Pak, itu sudah menang gitu, bahasanya gitu, gampangnya. iya, iya. Oh, iya, iya, Pak. Gitu. Logikanya begitu. Kalau kita susah membaca dengan candle ya begitu aja sudah. Jadi minimal 50 plus 1 gitu. Artinya kalau 50 ini tidak kuat, maka masih bisa potensi turun. Tapi kalau sudah 50 lebih, berarti punya kemampuan lebih. Kalah istilahnya, yang merah sudah kalah begitu. Paham ya? Iya, 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 Ya, paham, Pak. ya begitulah, Iya. biar nanti paling tidak ada gambaran di sana gitu. Termasuk yang turun. Yang turun misalkan hijau, kemudian kalau sama masih 50 itu berarti masih
masih belum bisa diputuskan. Mana yang kuat tidak bisa. Dia bisa diputuskan menang kalau dia sudah +1 gitu. Iya, 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 Pak. Ya, kira-kira begitu. Oke. Ya, jadi Ya. dalam Heeh. apa dalam beranalisa saya juga eh, apa ya, Pak? Kalau saya mengetahui maksudnya akan lebih Mm-mm. lebih lebih apa lebih yakin gitu apa sih namanya ya lebih akurat Mm-mm. ya kalau untuk apa ya maksudnya Mm-mm. saya kalau saya melakukan analisa candle ini dengan Mm-mm. teknik yang sudah saya pahami otomatis kan saya lebih yakin dan oh ini apa hasilnya lebih akurat dibandingkan dengan saya Percaya, hanya percaya melakukan pada. Mm-mm. analisa hanya dengan modal hafalan begitu Mm-mm. Pak, Ya. tanpa tanpa mengetahui arti dari teknik analisa itu sendiri. Ya, maksud Iya. saya begitu Pak. Oke. Saya kasih gambaran lagi yang eh, betul-betul ini bisa divisualkan atau bisa dilihat secara nyata. Kita lihat di candle saja. Di candle saja gampang-gampangnya kalau kita lihat candle ini misalnya. Ini candle merah volumenya segini tebalnya. Kemudian berikutnya candlenya lebih panjang. Candlenya lebih panjang. Artinya bukan separuh tapi dimakan habis. Maka kemampuan ini kemampuan lebih. Sehingga merah lebih menguasai, berpotensi lanjut turun lagi. Demikian Ya, juga ketika ini terbentuk merah, volumenya perhatikan. Setelah merah ini tiba-tiba muncul warna hijau. Warna hijau. Ini kita kombinasi hijaunya ini separuh atau lebih. Kalau hanya separuh, di bawahnya separuh, maka belum punya kekuatan lebih. Tapi kalau minimal sudah lebih dari separuh, paling tidak sudah +1, nah, 50% +1 gitu. iya Pak. Ya, maka potensi ada naik lagi di sana. Nah, Ya, ini yang gampang divisualkan aja, yang gampang divisualkan biar kita nanti mikirnya tidak terlalu tadi hafalan tadi. Ya paling tidak iya Pak. dari logika yang mudah dilihat dari kasat mata gitu. Iya. Saya kalau hafalan kurang Saya juga tidak harus kuat selalu Pak. hafalkan karena kalau hafalan itu nanti bisa berbeda, Pak. Yang ada di kepala dengan di kenyataan berbeda. Oh Tapi iya kalau Pak. dengan konsep, kalau kita paham konsep, mau ditukar bagaimanapun tetap ketemu nanti. Tetap iya. 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 Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Iya, untuk Pak. pagi ini. Cukup, cukup Pak. Cukup. Oke, oke Cukup. nanti kalau ada waktu bisa ikut yang kelas-kelas malam Pak ya untuk pengembangan atau untuk Iya, konsultasi nanti bisa siap. langsung aja. Jadi kalau misalkan mau Ya. entry, biasakan untuk mencatat atau minimal ada gambaran. Di situ apa dasarnya, Iya, iya Pak. alasannya Siap, apa, siap. kemudian dicatat buat catatan kecil. Diingat untuk kita bisa berkembang tidak bisa cukup kita hanya transparan abstrak ya Pak ya. Ada catatan di situ, Iya. catatan kecil. Nanti catatan itulah yang Hmm. mengingatkan kita, yang menuntun kita menjadi lebih baik. Saya dulu gak sama juga, saya buat catatan banyak dulu. Hampir tiap hari saya buat catatan. Dan itu Sampai jadi bukan untuk master ya Pak. laporan, tapi untuk kepentingan kita, untuk koreksi saya. Ya, sampai suatu saat Ya. tiap hari karena sudah kita ulang-ulang, salah kita koreksi, maka dengan sendirinya hanya melihat secara sekilas saja itu seolah-olah sudah ketemu karena sudah terbiasa tadi. Saking biasanya, saking lamanya, maka menjadi biasa, menjadi eh, apa ya, di luar kepala gitu bahasa gampangnya. Maka Iya kalau Pak. teman-teman tanya Siap. itu banyak ya mungkin banyak pasnya, ya saya juga tidak tahu karena muncul dengan sendirinya sudah. Maka terkadang ketika saya entry kemudian di luar yang orang banyak pikirkan itu terkadang juga bingung, Pak kok baik Pak padahal ini turun. Setelah itu ternyata naik betul. Nah itulah yang terkadang orang terheran-heran kenapa kok bisa baca begitu. Padahal prosesnya sudah lama kemudian muncul dengan sendirinya refleks begitu.
secara sekilas, secara kasat mata sudah ketemu di situ. Ya, kira-kira Iya, iya, seperti Pak. itu. Butuh waktu dan butuh pengalaman, Pak. Tidak bisa kita Oke. tiba-tiba. Memang mempelajari yang candle polosan ini memang berat, tetapi kalau sudah diulang-ulang, berulang kali, ini akan jauh lebih gampang daripada kita membuat atau menjadikan indikator yang banyak sekali ya. Contoh misalkan ada banyak seperti ini, ada tarik gambar begini, kemudian ada saya punya banyak indikator dan seolah-olah menjanjikan. Ya, nanti suatu saat saya munculkan biar orang itu tahu oh ternyata luar biasa indikatornya. Tapi tidak bisa dijadikan patokan. Bahkan setelah itu juga hancur berkeping-keping karena kita hanya percaya pada indikator. Sementara kita tidak tahu dasar secara logisnya begitu, Pak. Hanya percaya Iya, begini. Pak. Ini tambah Saya pusing, juga Pak, begini. iya lihat di YouTube pakai indikator apa itu ya namanya yang ya RSI gitu dan sebagainya. Eh, Hanya di Tambahan. apa ya istilahnya di YouTube itu hanya pakai itu caranya begini cara begitu tapi tidak menjelaskan maksud ya maksudnya tidak seperti ini lah Pak Ya, ini kalau loginya ini enggak ada, menjelaskan kan logikanya enggak ada. masuk iya pakai logika gitu kalau yang Karena ya yang di YouTube itu logika ini kan harus betul-betul satu punya basic pengetahuan, yang kedua harus banyak pengalaman. Dan pengalamannya bukan pengalaman trading, tapi pengalaman di candlestick, pengalaman di price action, pengalaman menjelaskan secara analogi gitu. Orang itu kalau tidak dianalogikan, Pak, kalau tidak dibandingkan, terkadang tidak bisa difahami. betul Maka Pak. bahasa saya kan selalu kadang saya perumpamaannya jual bakso, jualan ayam, jualan mangga itu biar Anda orang itu tahu iya konsepnya gitu loh. Kalau ndak begitu nanti dipental lagi candle talk itu ndak tahu loh sebab-sebabnya ini apa panjang ke bawah, apa panjang ke atas. Ndak bisa Pak, ndak ketemu betul ndak ketemu. Kalau kita hanya diajari oh ini adalah ekor, ini adalah penolakan. Ini ada body, ada sumbu berarti ada volume. Ndak paham betul-betul ndak paham. iya waktu itu saya juga Ndak ada paham. penjelasan kayak gitu di Iya. YouTube entah channelnya siapa itu saya ada pertanyaan gitu Pak di dalam hati ya kalau waktu melihatnya sih kayak iya iya begitu ya tapi tetap ada setelah selesai itu kok Ya, loh, bertentangan ada dengan pertanyaan Quran. gitu Pak ini maksud dan penjelasannya seperti apa begitu gitu Pak. Iya, ya kira-kira yang penting nanti diasah saja keahlian, skillnya diasah kalau begini. Paling gampang kok Pak, pakai logika itu Pak gampang. Paling gampang dan mudah kita segera menemukan. Mereka yang pakai indikator belum muncul, kita sudah ketemu dulu. Karena kan kalau price action itu langsung dari harga, dari pergerakan itu, dari penolakan, itu jarang orang mengajari Pak. Bahkan penolakan begini aja kadang tidak tahu bagaimana terbentuknya, bagaimana prosesnya, apa karakternya di situ. Satu candle ini berat besar. Artinya satu candle itu ada pesan yang disampaikan. Kalau kita paham, oh ternyata ini mau turun, oh ternyata sumbunya atau high-nya makin turun. Nah, di situ kalau kita paham, oh ternyata begitu. Sehingga rabaan kita ketemu, oh ini arahnya mau turun. Tinggal mencari triggernya begitu saja. Ya beda kalau kita dengan tarik sana tarik sini, benang sana benang sini, ini nanti harus begini, harus menyentuh ini menyentuh itu. Bukan saya tidak Iya bisa Pak. Pak, saya belajar awal juga begitu sama persis. Saya bisa mandiri, bisa membaca secara visual itu karena betul-betul dari latihan yang panjang. Tidak ada yang menjelaskan satu persatu. Ya, yang Wow. kita pelajari rata-rata adalah indikator Pak. Ya, nanti kalau mau betul-betul saya kasih banyak saya. Yang model yang gratis sampai yang berbayar ada semuanya. Oh ada yang berbayar juga ya Ada. Pak. Namanya indikator itu barang dagangan Pak, komoditas Pak. Oh saya kira sudah ada di Nggak aplikasinya ada itu itu Pak. di plugin namanya. Coba ketik di Tokopedia atau maksudnya di marketplace itu, ketik aja indikator, nanti di situ harganya muncul beraneka ragam. Oh. Ada banyak harga Pak Padahal di itu situ. belum belum ini ya Pak. Maksudnya
Ya cari apa aja yang paling mahal. Kalau kalau perlu kalau jenengan banyak ya, uang, cari aja yang paling mahal. Kira-kira nanti bagaimana potensi tingkat validitasnya ya. Saya enggak masalah, Pak. Jadi nanti kalau menemukan yang bagus ya siapa tahu nanti saya juga dapat eh, gratisannya begitu. Jadi kan beli yang mahal misalkan. Nah, nanti kan kalau sudah eh, profit konsisten, oh, enak Pak, ini saya sudah uji bertahun-tahun enak kan, saya enggak pusing juga, enggak usah mikir Pak. kayaknya nggak Tuh. se ini Pak apa nggak sebanding dengan analisa analisa Pak Wi. Iya enggak apa-apa, Masalahnya ini namanya kan juga pengen pas tahu kan enggak apa-apa Pak. ini kan Mm-mm. pasar ya Pak. Ya, Pasar artinya kan pelakunya adalah orang ya, human, dan human itu kan bukan angka ya Pak, bukan eksak satu ditambah betul. satu terus dikali dua Iya, dibagi, kan tidak seperti itu ya betul. Pak. Namanya psikologi itu kadang naik, Psikologi kadang ya Pak. turun, gitu loh. Psikologi itu kalau psikologi pasar kan begitu, permintaan kadang banyak, kadang sedikit. Jadi kan jualan apapun sudah. Mau jualan yang sekarang lagi viral pun belum tentu tiap hari lancar terus, ada naik dan turunnya. Bagaimana bisa? Karena permintaan dan penawaran itu selalu berubah sesuai dengan kebutuhan orang, gitu loh, Pak. Iya Ada Pak. tiba-tiba Iya. nanti mungkin ya ada tiba-tiba di suatu negara nanti ada kekeringan yang luar biasa. Dia butuh bahan baku, butuh sembako dan itu harus mendatangkan dari luar. Tiba-tiba di berbagai kota di negara-negara besar sana ada gempa, ada bencana, itu pengaruh sekali. Tiba-tiba permintaan naik nanti. Ya. Ya Iya iya kira-kira Pak. seperti itu. Jadi tidak bisa kalau kita bahasa dengan statis ya, bahasa pemrograman itu tidak bisa. Kalau bisa Pak, mereka yang ahli IT itu pasti kaya duluan, pasti sukses duluan. Pasti dapat ya Nah Pak. pertanyaannya ahli IT yang begitu yang membuat ya bahasa pemrograman yang diterapkan itu berapa banyak dia yang berhasil? Sudah banyak orang yang dari Iya Pak. Surabaya dari Jakarta itu mereka berlatar belakang IT Pak. Dia sering buat robot, sering buat indikator begitu. Tapi banyak belajar ke kita. Ternyata dia tidak tahu secara apa ya, secara detailnya di sana. Yang dia tahu udah bahasa pemrograman. Kalau dia naik mencapai harga sekian, maka nanti begini. Kalau nanti turun mencapai harga sekian, nanti dia perintahkan begini. Begitu saja. Tetapi apa gunanya kalau dia tidak memahami secara detail? Teknikal dia tidak memahami, kemudian konsepnya tidak memahami. Yang dia pahami adalah bahasa pemrograman. Ya kan celaka lagi. Padahal ilmu trading ini yang paling diutamakan adalah bagaimana dia pengalaman, manajemen resiko, manajemen psikologi itu. Manajemen psikologi itu diatur dari emosi orang itu loh, Pak. Ya, Iya Pak. diatur dari orang bukan dari mesin begitu. Kan Mesin, iya bukan dari psikologi. mesin. Ya, psikologi itu ya tadi loh perasaan itu Pak, itu diatur di manajemen dengan orang, dengan logika, dengan cara berpikir begitu, bukan dengan bahasa statis Pak. Bahasa statis itu Iya. dikunci, kalau sekian harus sekian, kalau begini harus begitu begitu, ini banyak bahasa pemrograman namanya. Maka tidak bisa Iya. pasar itu dibahasakan begitu ya, kira-kira Siap. seperti itu mungkin. Iya Pak. Nanti selanjutnya komunikasi aja, Selanjut. kalau ada waktu di kelas malam bisa ikut nanti. Terima kasih Pak Siap Pak. Arif, waktunya. Mohon maaf Terima kasih semuanya Pak kalau Wi. ada kekhilafan. Ya, saya juga mohon Ya, maaf ya Pak kalau oke, ada salah-salah. sama-sama. Oke, Terima selamat kasih siang dan banyak. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.